Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau sendiri Allah yang hadir di tengah-tengah kami, siap memberkati kami melalui firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Dan kami rindu ya Tuhan, jiwa-jiwa yang haus, jiwa yang lapar akan dipuaskan oleh Tuhan. Kami merindukan supaya melalui firman-Mu yang ditabur, setiap hati mendapat jawaban. Apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka alami, firman-Mu lah menjadi jawaban atas semuanya. Oleh karena itu, biarlah Tuhan bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di sini, kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tema khotbah kita hari ini, Petrus menyesal mengingat perkataan Yesus. Saudara pernah menyesal? Kenapa kita pernah menyesal? Tentu ada alasan ya, mengapa kita pernah menyesal. Kita menyesal mungkin kita memukul anak kita, lalu dia terluka, dan sesudah melihat ada luka yang harus kita obati dan kita bereskan, maka kita menyesal. Mengapa saya pukul dia? Mengapa sampai terluka? Itu ada kata menyesal. Kemudian kita melihat bahwa orang yang keluar masuk penjara itu juga menyesal. Dia menyesal ketika tertangkap. Waktu tertangkap dia menyesal. Oh, saya kok ketahuan lagi nih. Ketahuan lagi mencuri, lalu tertangkap dan masuk lagi ke penjara. Baru keluar. Sesudah keluar, dia lakukan lagi hal yang sama. Tertangkap lagi, menyesal lagi. Tapi terulang ya, berulang-ulang dia penyesalannya, tapi tetap dilakukan. Ini penyesalan tanpa pertobatan. Jadi banyak orang menyesal, tapi tidak ada perubahan. Menyesal seketika, menyesal waktu ketahuan, menyesal waktu kedapatan, menyesal ketika ada akibat, tapi sesudah itu dia lakukan lagi. Ini artinya penyesalan tanpa pertobatan. Penyesalan tanpa pertobatan, tidak ada perubahan.
Perhatikan orang-orang yang masuk penjara kan gak ada perubahan ya. Menyesal tapi masuk lagi, keluar lakukan lagi, gak ada perubahan apa-apa di dalam diri orang-orang tahanan. Maka bisa dia 5 kali masuk penjara dan sudah sering dan menganggap itu hal yang biasa. Ini pertobatan yang penyesalan yang tanpa pertobatan. Tapi kita melihat di sini beda dengan Petrus. Petrus menyesal. Apa yang membuat Petrus menyesal? Kita perhatikan dalam gambar ya. Petrus menyesal karena ada perkataan Yesus sebelumnya. Sebelum dia menyangkal, sebelum Yesus ditangkap dan dihukum, Tuhan Yesus sudah berbicara kepada Petrus. Tuhan Yesus sudah mengatakan satu kalimat kepada Petrus. Dia katakan apa? Engkau semua akan tergoncang iman. Tapi Petrus menjawab, tidak, aku sekali-kali tidak akan tergoncang. Aku mau masuk penjara bersama dengan Tuhan. Mati pun aku mau, yang penting bersama Tuhan. Itu di dalam perkataan Petrus. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Kita perhatikan ya. Ini yang dikatakan Yesus sebelum dia ditangkap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Hanya kepada Petrus dia katakan, bukan kepada murid yang lain, bukan kepada rasul yang lain, kepada Petrus khusus. Mengapa kepada Petrus dia berkata, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali? Karena Yesus mengenal betul siapa Petrus. Yesus tahu betul apa yang akan terjadi terhadap diri Petrus. Mengapa murid lain tidak? Kenapa hanya Petrus? Kemana murid-murid yang lainnya? Ya, ada 12 murid. Yang 11 kemana? 1 menjual, 1 mengikuti dari belakang. Jadi Petrus ini murid yang sebenarnya hatinya mau tetap dengan Tuhan. Maka dia ikuti dari jauh. Kenapa dia ikuti dari jauh? Karena takut. Ada rasa takut di dalam hati Petrus kalau nanti dia juga akan ditangkap sama dengan Yesus. Maka dia ikuti dari jauh. Yang lainnya 10 lagi kemana? Lari. Yang 10 muridnya melarikan diri, menyelamatkan diri. Tapi Petrus mengikuti dari belakang. Jadi semua tipe murid berbeda. Yang lain melarikan diri demi keselamatan dirinya. Tapi Petrus yang mengatakan, aku mati pun bersedia dengan engkau. Akhirnya dia mengikuti dari jauh. Sehingga waktu dia sampai di halaman rumah imam besar. Ini imam besar tahu siapa kan? Waktu itu yang menjabat sebagai imam besar, imam kepala adalah Kayafas. Kayafas ini kepalanya. Jadi di rumahnya inilah Tuhan Yesus diadili. Seharusnya kalau imam bekerja untuk Allah, melayani Allah, tetapi ini menghakimi Allah. Perhatikan ya, ini penting. Imam tugasnya harusnya adalah memperkenalkan Allah, melayani Allah, takut kepada Allah. Tapi justru imam Kayafas menangkap Tuhan. Kenapa dia menangkap Tuhan? Karena dia tidak kenal. Sebagai seorang imam kepala, dia tidak mengenal Yesus adalah Tuhan. Maka dia tangkap, dia adili, dia hukum. Bayangkan, manusia menghukum Tuhan. Luar biasa ya. Masa ciptaan menghukum Tuhannya sendiri? Karena imam kepala tidak kenal.
Dia hanya melayani di bait suci, memakai hukum-hukum Taurat, aturan-aturan Musa, tetapi dia sendiri tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Sehingga Yesus yang datang sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia ditolak. Bukti penolakannya, kenapa imam kepala menolak Allah padahal dia bekerja di bait Allah, melayani Allah judulnya, tapi ketika Allah datang dia tolak. Kenapa? Karena waktu Yesus datang ke bait suci, Tuhan Yesus menjungkir balikkan semua jualan-jualan yang ada di situ. Penukar-penukar uang, kemudian para pedagang, semua diusir. Lalu dari situ awal kemarahan imam. Karena imam waktu itu bertugas di bait suci mempersembahkan domba yang dibawa oleh jemaat. Lalu domba itu kalau dibawa dari luar kota terlalu berat, terlalu repot, maka dijuallah di bait suci. Wah, meringankan kamu, nggak bawa domba mbek-mbek dari tempat jauh, beli di sini aja. Akhirnya terjadilah jual beli di bait Allah. Tetapi imam ikut ambil keuntungan. Ketika ada jual beli pedagang-pedagang, semua pedagang store, ya, ada store kepada imam. Waktu Tuhan obrak-abrik, ketika Yesus mengusir para pedagang, tentu imam merasa rugi. Dia tidak lagi dapat setoran, rugi materi. Berarti perjuangan imam kepala adalah materi, sehingga marah kepada Yesus. Dia nggak setuju dengan perlakuan Tuhan Yesus. Mulai saat itu mereka berusaha untuk menangkap, mencari siasat, mencari cara bagaimana menangkap Yesus ini yang merugikan kita. Kita tidak mendapat keuntungan lagi. Itu pertama. Yang kedua, semua masyarakat, semua jemaat salut kepada Yesus, mengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengajar dengan kuasa. Tapi imam-imam mengajar dengan kekerasan, mengajar dengan hukum-hukum. Hukum dipaksa untuk dikerjakan. Manusia suka dipaksa, ya. Kalau hukum kasih karunia nggak dihargai. Hukum Taurat dipaksa dilakukan, iya kan? Kan lebih senang kita kalau dipaksa. Ini harus begini, ini harus begini, baru dilakukan. Tapi kerelaan nggak ada, ya, nggak muncul-muncul. Manusia senangnya selalu dipaksa-paksa. Itu tabiat nggak merdeka. Orang yang karena dipaksa baru mengerjakan, itu orang yang di bawah hukum. Tapi orang yang merdeka ada kerelaan, tanpa harus dipaksa, dia bisa kerjakan. Ini merdeka namanya. Merdeka melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan tanpa harus disuruh. Jadi orang merdeka itu rileks, nggak terbeban. Tapi coba kalau karena paksaan, bayar iuran saudara tiap bulan, paksaan kan? Tapi harus dibayar, ya itu terpaksa. Ini nggak dibuat iuran, tapi nggak ada beban apa-apa, gitu ya. Karena nggak dibebankan apa-apa, akhirnya nggak terpikir apa-apa. Ini namanya tidak mengerti arti merdeka. Ya, merdeka itu berarti aku bebas melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Itu merdeka. Jadi saudara, kita tahu bahwa waktu Yesus ditangkap, yang menangkap bukan penjahat, bukan preman, bukan orang Romawi, tetapi yang menangkap dia justru pelayan-pelayan di bait Allah. Imam kepala Kayafas itu yang menangkap karena ada rasa iri, cemburu. Pertama rugi materi, kedua cemburu. Kenapa cemburu? Karena semua jemaat simpatinya kepada Yesus, tidak lagi kepada imam.
Akhirnya imam ketakutan. Nanti semua jemaat akan beralih kepada Yesus. Mari kita tangkap, kita bunuh dia supaya kekuasaan kita tetap terjadi. Itu dasar. Itu alasan mengapa Imam Kayafas menangkap dan membunuh Yesus. Ini harus tahu. Kita harus tahu kenapa Yesus ditangkap. Tentu ada alasan, ada penyebab. Bukan ditangkap begitu saja ya. Jadi dua alasan imam-imam menangkap Yesus. Pertama, dirugikan secara materi. Kedua, ada rasa iri atau cemburu karena hati jemaat berpihak kepada Yesus. Bukan lagi kepada imam-imam yang hanya menekankan aturan-aturan yang berat. Sedangkan Yesus mengajarkan kasih karunia. Orang kan mau ringan. Ini berat. Aturan hukum Taurat itu berat dan ketat. Aturan yang diberikan oleh Yesus itu ringan. Ya, itu kasih karunia. Maka kita diselamatkan juga bukan oleh karena kita melakukan ini dan itu, tapi pemberian Allah. Itu namanya kasih karunia. Kita tidak dibebani, malah kita diperingan oleh Tuhan. Nah, sebelum Yesus ditangkap, Tuhan Yesus sudah berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Berarti ini pagi-pagi benar. Kalau sebelum ayam berkokok jam berapa? Jam berapa ayam berkokok? Yang punya ayam tentu tahu dia. Biasanya berkokok ayam saya yang membangunkan saya kan gitu ya. Jam 3 kayaknya ayam udah berkokok ya. Jam 3. Berarti sebelum jam 3 Petrus sudah menyangkal Yesus. Karena memang sejak ditangkap di Taman Getsemani sampai dia dibawa diadili, dia nggak tidur-tidur. Sampai dibawa ke rumahnya, ke rumah imam kepala tadi ya. Di situ dihakimi, diadili, dipitnah, dipukuli, dicambuk, dicaci maki, semua ditahankan oleh Tuhan. Tuhan nggak melawan. Tuhan diam saja. Nah, waktu melihat itu bagaimana kejamnya mereka memperlakukan Tuhan Yesus, Petrus yang melihat, Petrus yang menyaksikan, mulai ketakutan, saudara. Berarti apa yang ditakutkan Petrus? Takut mengalami nasib yang sama. Takut ditangkap, takut dicambuk, takut dicaci maki. Maka ketika ada orang bertanya, ini ketika ada hamba perempuan, ini bukan prajurit yang bertanya, saudara. Kalau prajurit kan pakai senjata, ketakutan. Yang bertanya ini hamba, pelayan. Pelayan perempuan, engkau juga bersama dengan Yesus bukan? Tapi apa jawabannya? Tidak. Tidak. Ya. Padahal Petrus bilang, aku mau mati bersama engkau. Masuk penjara mau. Tapi sekarang engkau bersama Yesus tidak. Itu penyangkalan pertama. Lalu ini kedua. Ini pun masih perempuan. Jadi kok takut kali sama perempuan ya? Ya kan, laki-laki Petrus yang pemberani barisan di depan takut sama perempuan. Kenapa dia takut sama perempuan? Karena takut menderita. Orang yang takut menderita sama anak kecil pun jadi takut. Ya, karena mau menghindari penderitaan. Lewat ini nanti aku ditangkap melalui perempuan ini. Sehingga terjadi penyangkalan yang kedua. Dan di sini orang banyak berkata, engkau juga salah satu dari mereka. Itu terlihat dari gaya bahasamu. Kalau bahasa Toba tadi, logatnya ketahuan. Mengapa gitu ya? Ada apa ya? Itu ketahuan logatnya bahwa kamu orang Galilea. Tapi Petrus bersumpah. Kita perhatikan ayat berapa sampai dia bersumpah tadi. Ayat berapa? Ayat 74. Mari kita baca. Mengutuk dan bersumpah ya. 2, 3 ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah,
Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Aku tidak kenal orang itu, sampai berani bersumpah. Saudara pernah bersumpah kan? Sumpah, bukan aku yang ngambil, padahal dia yang ngambil. Berani bersumpah. Petrus pun berani bersumpah. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Dia sangkal Tuhan Yesus 3 kali dengan bersumpah. Disitulah ayam berkokok. Itu artinya bahwa apa yang Tuhan katakan genap. Berarti apa yang dikatakan Yesus itu jadi. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan sesudah 3 kali penyangkalan baru ayam berkokok. Luar biasa Tuhan ya. Jadi apapun yang terjadi dia sudah tahu. Apa yang jadi atas diri Petrus, Tuhan Yesus sudah ingatkan. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, baru ayamnya berkokok. Saudara, pengaturan perempuan bertanya, hamba perempuan bertanya, orang banyak bertanya, ini juga kenapa bisa 3? Kenapa 3 kali pertanyaan? Kan bisa 1 kali saja. Ini sampai 3 kali pertanyaan kepada Petrus dari orang yang berbeda. Dari orang berbeda ada 3 yang bertanya. Ini adalah penggenapan dari apa yang Yesus katakan. Yesus katakan 3 kali engkau sangkal aku, maka 3 kali pertanyaan supaya 3 kali dia menyangkal. Penggenapan. Jadi sekarang pun apapun yang Tuhan katakan di dalam Alkitab pasti genap. Apa yang tertulis di dalam Alkitab hari ini yang kita baca pasti Tuhan genapi. Semua akan genap. Jangan jangan ragu akan janji Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan, dia berkuasa menggenapi. Tuhan Yesus berkuasa menggenapi janjinya. Karena memang dia Tuhan. Karena dia Tuhan, maka sesudah 3 kali dia menyangkal ayam berkokok, disitulah Petrus menyesal. Petrus menyesal setelah ayam berkokok. Kenapa dia menyesal ketika ayam berkokok? Apa hubungannya? Pernahkah saudara kukuruyuk katanya menyesal saudara? Kan enggak ya? Enggak pernah kita menyesal karena ayam berkokok. Tapi kenapa Petrus menyesal? Kenapa di situ dia menyesali dosanya? Mengingatkan akan perkataan Tuhan. Saat ayam berkokok, di situ dia teringat kembali apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya, jadi rupanya, Tuhan, engkau benar Tuhan, aku telah menyangkal engkau 3 kali, engkau sangat mengasihi aku Tuhan, tapi aku berdosa kepadamu. Itu membuat dia sedih, itu membuat dia menangis saudara. Petrus menyesal setelah ayam berkokok, mengingatkan dia akan perkataan Yesus kepadanya. Jadi pertobatan yang benar adalah ketika ada perkataan Yesus menyadarkan kita. Penyesalan dan pertobatan yang murni kalau ada firman Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan siapa kita. Kalau menyesal aja tanpa firman itu sebentar. Itu hanya sebentar lalu nanti terulang lagi. Tapi ketika ada perkataan Tuhan menginsafkan kita, menyadarkan siapa kita di hadapan Tuhan, lalu ada penyesalan, ada pertobatan, akan terjadi perubahan. Kalau selama ini mungkin kita sering sekali menyesal. Menyesal aku loh. Tadi aku sudah berbohong, tapi besok bohong lagi. Menyesal aku tadi aku udah berantem dengan suamiku, tapi besok berantem lagi.
Ini penyesalan yang gak bertobat namanya. Jadi penyesalan seperti itu tidak memperbaharui. Itu penyesalan tanpa pertobatan namanya. Banyak orang karena sudah menampar istrinya lalu dia menyesal, tapi besok terulang lagi. Nah, maka bagaimana caranya supaya hidup kita benar-benar diubah oleh Tuhan? Terjadi pembaharuan ketika ada perkataan Yesus yang kita ingat, yang menyadarkan kita, membuat kita menyesal. Menyesal akan semua dosa kita, menyesal akan semua kesalahan kita kepadanya, dan kita datang, kita mengaku ke hadapan Tuhan. Itulah yang akan membuat hidup kita berubah. Tapi tanpa ada firman, tanpa ada perkataan Tuhan yang menyadarkan kita, sulit sekali kita berubah. Jadi pertobatan itu artinya apa? Berbalik. Berbalik dari menyangkal Allah kepada mengaku Allah. Kalau Petrus ini menyangkal 3 kali. Jadi kalau Petrus bertobat artinya apa? Dia kembali mengakui Yesus adalah Tuhan. Dari mana dia mengakui Yesus Tuhan? Dari apa yang diucapkan Yesus jadi. Itu membuat dia nggak ragu lagi. Awalnya, kenapa dia sangkal? Kenapa Tuhan bisa ditangkap? Kenapa guru kami dicambuk? Kenapa dia nggak melepaskan diri? Tapi sesudah perkataan dia yang disampaikannya kepadanya jadi seperti itu, itulah membuat ada pertobatan. Ada pengakuan kembali, Yesus benar-benar Tuhan. Walaupun dia sudah menyangkal 3 kali, tapi dia menyesali akan hal itu. Dan dia bertobat. Dia kembali mengakui, Yesus adalah Tuhanku. Dan sesudah dia menyesal dan bertobat karena ada firman Tuhan kepadanya, terjadilah perubahan. Orang yang menyesal karena ada firman, hidupnya diubahkan. Hidup Petrus bahkan setelah ada penyesalan dan pertobatan, menyangkal menjadi mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Jadi tidak hanya sebatas dia percaya di mulut, tetapi sejak itu, sejak dia bertobat, berbalik kembali mengakui Yesus adalah Tuhan dan gurunya, dia tidak lagi takut mati. Dia mengasihi Tuhan. Dia sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan berbuat untuk Tuhan. Kita melihat bahwa dia mulai memberitakan Injil. Ini artinya baru. Pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hati seseorang yang kembali mengakui Tuhan menjadi Tuhannya akan menyaksikan Tuhan. Kebalikannya menyangkal Tuhan, tidak mengakui Tuhan, berbuat dosa. Tapi bertobat berarti mengakui Yesus Tuhanku dan aku menyaksikan itu. Dia tidak malu lagi menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kepada orang-orang Yahudi yang tadinya dia takuti. Sekarang justru kepada mereka dia bersaksi. Dan oleh pemberitaan Injil yang dilakukan Petrus, dia ditangkap. Dia ditangkap, dia dipenjarakan. Dan dia dihukum sampai mati. Ini bukti dia mengasihi Tuhan. Jadi Petrus itu benar-benar menyesali akan dosanya. Dan dia kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Maka sejak dia bertobat, dia langsung menjadi pekabar Injil. Dia tidak takut sampai waktu turun Roh Kudus ada 5.000 orang bertobat. Sekali dia khotbah, 5.000 orang bertobat. Dan sampai dia ditangkap oleh karena Injil, sampai dia mati juga oleh karena Injil, bukan karena salahnya. Tapi Petrus meminta supaya dia disalib bukan kepala ke atas, tapi kepala ke bawah, kaki ke atas.
Karena dia tidak merasa layak sama dengan gurunya, sama dengan Tuhan. Tuhan kepalanya ke atas, maka Petrus minta kepalaku di bawah, kakiku di atas. Ini membuktikan pertobatan yang benar. Pertobatan yang sejati, ada kasih yang murni. Ada perubahan hidup, ada cerita yang baru. Cerita yang baru adalah tentang Yesus Kristus. Kalau tadi cerita kita dunia, sekarang cerita kita Yesus yang membawa kita kepada hidup kekal. Itu hati yang sudah diperbaharui. Jadi Petrus menyesal karena ada firman Tuhan mengingatkan dia dan membuat dia menyesal dan bertobat. Saudara, kapan saudara pernah menyesal? Dan atas dasar apa saudara menyesal? Kalau belum ada perkataan Tuhan, kita menyesal, itu akan terulang lagi. Hari ini kita sadar, lalu kita sebentar berhenti, besok terulang kembali. Dosa yang sama dikerjakan lagi. Kenapa? Karena tidak pertobatan sejati. Tidak ada firman yang meneguhkan kita, yang membuat kita berdiri tegak di dalam iman. Tapi orang yang sudah ada firman yang menyadarkan dia, itulah menjadi dasar yang kokoh, membuat dia berani bersaksi tentang Tuhannya tanpa ada rasa takut. Jadi kalau begitu, sudahkah hati saudara diperbaharui? Kalau sudah diperbaharui, kan terlihat bukti. Petrus yang sudah diperbaharui terlihat melalui tindakannya yang nyata-nyata, tidak takut bersaksi tentang Tuhan. Berbeda ya, bertolak belakang ya. Tadi takut menyangkal, mengasihi bersaksi. Jadi siapa yang menyangkal Tuhan berarti belum bertobat. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhannya, belum bertobat. Pertobatan yang benar adalah tidak takut bersaksi, inilah Allahku, inilah Tuhanku dan Juru Selamatku yang telah mati bagiku, sehingga aku menyaksikan tentang dia kemana saja, kepada siapa saja, kepada orang-orang Yahudi yang berusaha menangkap semua orang percaya. Petrus berani bersaksi. Jadi kalau saudara belum pernah menyesal, hidup saudara tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Jadi ada orang begini, ada suami istri berantem, lalu didamaikan dengan keluarga. Sesudah didamaikan dengan keluarga, dia bilang, aku menyesal. Saat didamaikan dia menyesal. Tapi seminggu kemudian, sesudah keluarganya pergi, kambuh lagi, berantem lagi. Kenapa terulang hal yang sama? Berarti penyesalan kita itu bukan berdasarkan firman. Itu hanya berdasarkan perasaan semata menghargai keluarga. Ya, kalau datang keluarga mendamaikan kan kita hargai. Jadi karena menghargai, okelah, aku menyesal, nanti tidak akan kulakukan. Tapi seminggu kemudian dilakukan lagi. Itu bukti bahwa tidak ada kekuatan kita untuk mengubah hidup kita kalau bukan firman. Jadi firman Tuhan itu penting sekali, berbicara, menyadarkan, membuat kita menyesal dan bertobat. Maka pertobatan yang seperti itulah pertobatan yang murni, pertobatan yang benar, yang benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Ya, kita bersyukur ya, ada contoh seorang rasul yang memang benar-benar bertobat. Jadi kita akan lihat evaluasi kehidupan kita, ada nggak persamaannya pertobatan saya. Kalau saya bilang saya udah bertobat, ada nggak persamaannya dengan Petrus? Kalau memang udah bertobat berarti ada pembaharuan. Bidang mana saya diperbaharui? Kalau Petrus diperbaharui dari menyangkal, mengakui, mengasihi, memberitakan.
Kalau kita diperbaharui dari mana? Dari berhala kepada Allah yang hidup untuk mengasihi Allah. Harusnya demikian. Tapi kalau kita katakan aku sudah percaya, aku sudah bertobat, dulu berhala, lalu sekarang juga berhala, itu berarti bukan bertobat. Tahu, hanya sekedar tahu, tapi tidak ada perubahan. Pertobatan yang benar adalah terjadi pembaharuan hidup. Siapa yang memperbaharui? Kehadiran Kristus melalui firman-Nya. Firman-Nya itu menegur, firman-Nya menyadarkan, dan firman-Nya menginsafkan kita, sehingga ada kesadaran untuk berbalik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman. Bagaimana seorang rasul yang menyangkal Tuhan, menyangkal gurunya sendiri yang sudah mengasihi dia. Tetapi ketika firman-Mu diingatkan, firman-Mu terngiang di telinga Petrus, membuat ada penyesalan, ada pertobatan, sehingga kehidupannya diubahkan. Hidup Petrus diperbaharui dari menyangkal menjadi mengakui Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberitakan Tuhan kepada semua orang. Kami bersyukur untuk firman ini. Biarlah Engkau juga bekerja di dalam diri kami, menyadarkan kami, supaya kami insaf akan dosa kami, dan ada pertobatan yang akan memperbaharui kehidupan kami. Engkau yang bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.